Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar nanti pelajaran ini ada manfaatnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing mulai. Berdoa cukup. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran lewat daring ini? Masih. Ya, terima kasih. Meskipun kita pembelajarannya lewat daring, anak-anak harus tetap semangat. Di sini Ibu tetap mendampingi kalian. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari mengenai struktur cerita teks fantasi beserta kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara menuliskan atau yang disebut dengan langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, anak-anak masih ingat apa struktur teks cerita fantasi? Orientasi. Ya. 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 Ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menulis cerita fantasi. Dan di sini Ibu akan tampilkan langkah-langkahnya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah 4.4, yaitu diharapkan anak-anak nanti bisa menyusun atau menulis langkah-langkah cerita fantasi. Tujuan pembelajaran ini, anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa menyusun atau menulis cerita fantasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Dalam menuliskan atau menyusun cerita teks fantasi, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah harus menemukan ide penulisan. Yang kedua, ada penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga nanti adalah membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Yang kelima itu nanti memberikan judul yang menarik. 6, menelaah unsur merevisi. Dan yang terakhir itu setelah anak-anak bisa menulis, nanti diusahakan bisa mempublikasikan. Nah, sekarang untuk cara menemukan ide penulisan. Cara menemukan ide penulisan itu anak-anak bisa dengan membaca buku atau mengamati peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian. Peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian itu nanti bisa dikembangkan dengan diberi imajinasi. Terus yang kedua itu penggalian ide cerita fantasi bisa juga dari membaca. Jadi untuk penggalian ide cerita, anak-anak bisa membaca, misalnya membaca buku-buku yang ada di perpus boleh, atau anak-anak yang dipunyai apa itu dibaca, nanti itu bisa dikembangkan menuliskan atau menyusun cerita fantasi. Dan yang ketiga, setelah anak-anak bisa mencari idenya lewat mengamati apa yang ada di sekitar kalian atau bisa membaca buku, yang ketiga itu nanti anak-anak membuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu nanti yang tercipta, misalnya anak-anak menulis rangkaian cerita. Tadi kan untuk strukturnya ada 3, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Jadi resolusi yang ketiga itu nanti anak-anak bisa, yang pertama orientasi. Orientasi itu isinya apa saja. Kemarin untuk orientasi isinya bisa apa saja?
Ya, untuk orientasi isinya bisa tokoh, bisa penokohan, bisa latar ya. Diawali dengan itu. Terus komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian apa? Ya, konflik atau masalah. Jadi itu nanti anak-anak untuk langkah yang kedua itu dalam komplikasi itu memunculkan masalah. Ya. Terus untuk yang langkahnya itu yang ketiga itu resolusinya. Resolusi itu berarti untuk permasalahan itu harus sudah kita selesaikan. Jadi kalau ada permasalahan ya itu selesai, itu namanya sudah resolusi. Terus yang keempat tadi, yang ketiga itu membuat rangkaian peristiwa, yang keempat itu mengembangkan cerita fantasi ya. Mengembangkannya seperti itu tadi yang dikembangkan, misalnya orientasi isinya mengenai tokoh penokohan atau latar. Komplikasi isinya mengenai permasalahan. Terus resolusi isinya mengenai penyelesaian dari masalah itu atau konflik itu. Sedangkan yang kelima, setelah anak-anak bisa menuliskan, sudah ditulis, itu nanti anak-anak memberi judul yang menarik. Jadi langkahnya menulis dulu baru memberi judul. Judulnya yang menarik. Meskipun misalnya ada gambarnya itu memancing, anak-anak tidak harus judulnya memancing, tetapi bisa diberi judul lain yang lebih menarik. Nah, yang keempat nanti anak-anak bisa setelah tulisan selesai, sudah diberi judul, maka anak-anak bisa menelaah atau merevisi. Itu sudah sesuai atau belum? Strukturnya sudah betul atau belum? Terus kaidah kebahasaannya sudah betul atau belum? Itu namanya menelaah atau merevisi. Kosakatanya sudah tepat atau belum? Setelah anak-anak sudah menelaah atau merevisi dan sudah yakin kalau tulisan kalian itu sudah betul, sudah sesuai dengan isinya, sudah sesuai dengan judulnya, lah anak-anak tugas terakhirnya nanti bisa mempublikasikan biar bisa dibaca oleh orang lain. Maka setelah pembelajaran ini, nanti anak-anak masih ada tugas lagi. Tugasnya apa? Ya, tugasnya berarti nanti anak-anak berusaha membuat atau menyusun cerita fantasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, nanti yang kalian tulis atau susun itu nanti sesuai dengan gambar yang saya share ya. Nanti akan saya share gambar. Oh, gambarnya ini nanti anak-anak berdasarkan gambar itu nanti langsung menyusun atau membuat cerita. Nanti untuk mengetahui bahwa anak-anak ini mengikuti pembelajaran atau tidak, itu nanti dibuktikan dengan tugas anak-anak itu. Apabila anak-anak mengumpulkan, berarti anak-anak itu ikut pembelajaran. Tetapi kalau anak-anak tidak mengumpulkan, berarti anak-anak dianggap tidak ikut pembelajaran. Dan nanti hasilnya saya tunggu. Setelah ini anak-anak membuat sampai jam berapa, nanti jam 3 ya. Sampai jam 3 saya tunggu, anak-anak harus sudah mengirim hasilnya. Siap anak-anak? Siap. Ya, siap. Ya harus siap nih. Jadi untuk pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan untuk langkah-langkah menulis cerita fantasi atau menyusun cerita fantasi itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama apa? Langkah-langkah